Ya, siap. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda Ya, Bang. sampaikan, Bang? Nggak ketawa aja sih melihat si Gus tadi itu. Kok nggak masuk-masuk ya? Di yang diterangin kok nggak masuk-masuk gitu loh. Itu satu. Yang kedua nih saya pernah dulu eh masuk ke tempat ruangannya si RK dulu tuh kalau nggak salah. Hmm? Jadi pertanyaan sih dari dulu sih pertanyaan. Saya bertanya sama RK, Yesus dengan Isa itu sama? Saya bilang. Dia bilang enggak. Nah, saya mau minta penjelasan dari Bang Edis nih, gimana kira-kira tuh? Baik. Jadi begini, Bang. Ya. Kalau misalnya ditanyakan Yesus dengan Isa itu beda atau sama, kalau jawaban singkatnya itu beda dan sama. Begini, Bang. Ya, ya. Pertama-tama, Al-Quran itu datang mengatakan bahwasanya ada sosok Maryam. Maryam itu mengandung atau memiliki anak laki-laki tetapi tanpa persetubuhan. Lalu anak tersebut dikatakan ingin disalibkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, tentu saja itu merujuk kepada Yesus, tokoh sejarah Yesus. Kalau itu tokoh lain, maka ini menjadi tugas berat bagi umat Muslim. Siapa kalau begitu itu Isa itu? Kalau bukan Yesus yang ada di dalam Injil. Nah, cuman yang jadi masalah kalau kita mau berangkat secara meneliti secara historis, secara sejarah, maka tokoh Isa yang betul itu adalah Yesus. Kalau Isa yang digambarkan di dalam Al-Quran, menurut penjelasan para ulama, itu sudah menjadi sosok yang lain. Contoh, misalnya sosok Isa yang menyuruh menyembah Allah. Makanya kita tanya, Isa ini orang apa? Kalau dia orang Israel, kalau dia Bani Israel, orang Israel itu tidak berbahasa Arab. Dan di dalam kamus bahasa Ibrani maupun bahasa Aram tidak ada kata Allah. Bagaimana mungkin dia menyuruh menyembah Allah sedangkan dia tidak berbahasa Arab? Betul nggak? Contoh nih, saya kasih contoh. Kita orang Indonesia. Sejarah bangsa ini, kalau kita gali penggalian dari masa lalu sampai sekarang, tidak pernah ada di dalam kamus bahasa Indonesia yang kosakatanya itu Ahura Mazda. Ahura Mazda itu Tuhan, nama Tuhan yang disembah oleh orang-orang di Persia. Ya kan? Ya. Bagaimana mungkin kita membuat cerita bahwasanya ada seorang bernama Joko Sujatmiko menyuruh orang menyembah Ahura Mazda? Ini kan ngawur. Kenapa dikatakan ngawur? Karena Ahura Mazda tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia. Setuju? Nah, sama dengan tokoh Isa. Bagaimana mungkin tokoh Isa itu adalah tokoh sejarah, di detik yang sama dia menyuruh menyembah Allah? Tidak masuk akal. Karena apa? Karena kosakata Allah tidak ada dalam kamus bahasa Ibrani. Seperti itu. Jadi inti yang mau saya sampaikan, Bang, bahwa di dalam Al-Quran itu, nanti kalau saya bilang gini, ini pendapat ya, menurut pengkajian saya ya. Al-Quran itu, Bang, sudah mengalami perubahan, Bang. Ketika dia ditulis ulang oleh para ulama, digarap ulang, itu dimasukkan di dalam itu ayat-ayat yang tidak orisinil. Begitu, Bang. Sehingga akhirnya sosok Isa menyuruh menyembah Allah. Ya? Begitu. Bagaimana? Berarti sudah ada revisinya ya? Betul sekali. Bahkan di zaman Muhammad, Bang, Al-Quran itu belum ada, Bang. Seperti itu. Al-Quran itu baru dibukukan di zamannya Utsman bin Affan. Menurut sejarah yang ditulis oleh para ulama tersebut. Sebelumnya belum ada Al-Quran yang berbentuk buku. Begitu. Ya, oke. Itu aja pertanyaan saya. Oke, terima kasih Bang Ibra. Tapi Tapi ngomong-ngomong Bang Ibra sebelumnya pernah masuk sini kah? Pernah sekali dulu.
Oke, berarti Bang Ibra ini sekarang posisinya gimana? Belum, apakah sudah meninggalkan agama Islam atau bagaimana? Atau dalam proses? Lagi dalam menuju masih. Oke, Ya, oke. masih Belajar lagi yang banyak ya Bang ya. balik Kita juga dulu. tidak memaksakan. Ah, ya, Karena, ya. karena Ya, kalau perlu belajar lagi. betul, kalau orang mau pindah agama tanpa belajar nanti nggak jelas pindahnya Bang, gitu ya. Jadi mantapkan dulu, oke? Benar Bang Edis, benar. Ya, benar.